Kamboja secara keseluruhan dengan mereka menjadi tuan rumah untuk kali pertama di ajang SEA Games sepanjang sejarah untuk penyelenggaraan SEA Games di Asia Tenggara. Jadi wajar kalau kemudian mereka datang memberikan dukungan. Lepas dari mereka, kita diselamatkan dari Kamboja. Jika kita lihat permainan mereka sebenarnya agak sederhana ya, bagaimana tengah mereka bermain benar-benar sangat statis. Seperti Sin Soan Makara hanya bermain di sisi kanan, sedangkan Chu Sinti di sebelah kiri. Dan sampai tidak mereka pernah bergerak ke sisi lainnya, bukan? Lebih ke textbook ya, penempatan posisi mereka agak lebih kaku. Kemudian juga kita lihat bagaimana pergerakan mereka memang lebih mengandalkan pada kecepatan dan serangan kali. Kecepatan. Dan sangat ngotot tentu saja sangat mereka harapkan untuk tampil mendapat dukungan. Umpan jauh langsung arahkan pada Irfan. Kontrol yang baik masih Irfan. Kerjasama Witan Sulaiman, Irfan lagi masih Irfan. Kerjasama lagi kita lihat ada Witan dan kiri Aika. Umpannya sangat baik Aika. Mampu menciptakan gol yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah, Indonesia unggul sementara. Diawali crossing dari Muhammad Haikal. Dan tadi sempat syuting para pemain Indonesia mampu dimentarkan pemain Kamboja, tapi tidak. Titan Agung berada dalam posisi yang sangat-sangat tepat, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kualitas crossing tadi yang dilakukan oleh Haikal. Sangat enak, sangat simpel dan kemudian bisa ditanggung dengan baik sebelum akhirnya diselesaikan dengan sangat sempurna oleh Titan. Kita saksikan sebuah kerjasama, sebuah kolektivitas, dan kemudian sebuah hasil yang memang ditunggu oleh Indonesia. Mencetak gol cepat, mencetak gol untuk bisa membawa Indonesia unggul 1-0 menghadapi Kamboja. Lihat Titan Agung mampu menciptakan gol yang pertama di SEA Games, sekaligus gol pertama Indonesia dan gawang Kamboja pada pertandingan terakhir Kamboja dan Indonesia di grup A untuk cabang sepak bola SEA Games ke-32 di Kamboja. Indonesia mampu 1-0. Tay Buncai, lihat Trian langsung ke kiri, ada Kentret, masih Kurt, langsung ke depan, arahkan pada Limpi Shot, tapi lebih dekat dengan Muhammad Adi Satrio. Ya, kalau kita lihat sekilas sangat sederhana permainan Kamboja. Iya, masih sangat mengandalkan kecepatan kemudian permainan dari sayap mereka yang memang coba untuk mereka melakukan akselerasi tekanan dari sektor sayap, terutama mereka mengandalkan Limpi Shot, pemain yang memang punya pengalaman, kemudian pemain yang juga punya jam terbang bersama dengan timnas Kamboja senior. Tapi yang harus kita apresiasi adalah bagaimana pelan-pelan memang Kamboja ingin mencoba untuk membangun sepak bola mereka kembali, dan itu diperlihatkan saat 2019 mereka bisa lolos ke semifinal meskipun akhirnya mereka hanya menempati peringkat 4 setelah di semifinal mereka menelan kekalahan. Tentu saja kita memiliki rekor yang sangat luar biasa. Betul. Ada Kamboja tidak pernah kalah kita bukan. Ya, terutama sejak era kita tahu bagaimana mungkin kualitasnya, terutama sejak era di bawah usia 23 tahun yang Indonesia juga punya catatan rekor yang sangat baik menghadapi Kamboja dan punya rekor yang sangat baik di ajang SEA Games. Saja kemenangan telak yang paling diingat adalah SEA Games 95. Saat itu bagaimana kita menang 10-0 lewat 4 gol dari almarhum Erianto, pemain asal Persebaya, dan juga hat-trick dari Kurniawan yang saat itu bermain di FC Luzern di Swiss. Dan kali ini menjadi asisten pelatih dari Indra Safri. Jangan lupa juga bahwa Indonesia juga selain kemenangan 10-0, Indonesia juga pernah mendapatkan kemenangan 6-0 di tahun 2011 dan 6-1 di tahun 2015. Sebuah bukti Haikal oleh pemain lain. kan kualitas dari Kamboja juga memang tidak bisa dikatakan bahwa mereka punya kualitas yang sama antara pemain utama dengan pemain cadangan mereka, apalagi yang dihadapi oleh Indonesia. Maka pilihan adalah bagaimana menurunkan komposisi terbaik yang mereka miliki dengan harapan bisa mendapatkan kemenangan atau tidak kalah dari Indonesia. Jadi sangat baik dari Muhammad Haikal, dikotak penalti Haikal, masih Haikal, betul kita lihat. Nampaknya beberapa pertandingan tadi, tapi pergerakan yang dilakukan oleh Muhammad Haikal sangat baik untuk
bisa menggetarkan dan membahayakan pertahanan dari Kamboja. Pergerakan, akselerasi yang cukup percaya diri Haikal, dan menurut saya juga ini beberapa kali perlu dilakukan percobaan-percobaan seperti ini. Tapi satu sisi juga saya melihat bagaimana Haikal juga kadang mau memperlihatkan ada kesalahan-kesalahan sedikit yang dilakukan dan itu bisa membahayakan pertahanan dari Indonesia. Ini menurut saya perlu menjadi perhatian dan perlu menjadi koreksi nantinya ketika berada di ruang ganti. 1 menit tambahan waktu di pertandingan babak pertama. Langsung ke depan Kamboja menggunakan Santea, masih Seng Santea. Masih Santea, terus berlurus ke depan. Hati-hati Indonesia ke kiri pada Limpison. Masih Limpison berhadangan Rani, shooting Limpison. Hanya melambung di atas Mister Gawang tadi. Shooting Limpison mengenai kaki pemain Indonesia dan menghasilkan tendangan penjuru buat Kamboja. Peluang yang sangat baik itu diharapkan Kamboja untuk didapatkan di pertandingan ini. Mulai percaya diri Limpison apa yang dilakukan dan meluangkan tembakan tadi, dan menurut saya juga ini menjadi bagian dari lagi-lagi ada sedikit perubahan permainan yang dilakukan oleh Kamboja. Mereka terlihat lebih berani untuk menekan dari sisi tengah. Yang Sociedad akan melakukan tendangan penjuru. Kita lihat Sion Kinawa, ada 5 pemain Santea, terus dikawal ada James Kelly Schroyer, karena terus mendekati Adi Satrio, karena memang kalau mendekat itu agak sedikit terganggu. Lakukan sudah tendangan penjuru tinggi dan tengah berbahaya juga, tapi nanti hati-hati Adi Satrio. Oh, swing seorang Markara mampu mendekatkan jarak gawang Indonesia lewat susulan yang sangat tidak terduga, melewati kepala para pemain Indonesia dan langsung masuk ke sudut kiri. Memang agak sulit tadi Bung Maruf. Ya, berawal dari sebuah tendangan sudut yang sangat baik tadi, yang langsung mengarah dan bisa dilakukan atau kemudian diarahkan ke arah gawang oleh pemain nomor 14 tadi, Simpson Fang Mangkara. Kita saksikan dan tidak bisa diantisipasi dari barisan belakang dari Indonesia. Sulit memang dijangkau oleh beberapa Satrio. Karena memang bolanya agak parabol sehingga agak sulit tadi untuk diantisipasi dari gawang Adi Satrio. Pecah lagi musik Indonesia. Tidak